Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di menjelang garis finish bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesempatan menyampaikan umur kita hingga tuntasnya bulan Ramadan. Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah kemuliaan yang telah Allah siapkan pada bulan yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sesungguhnya bukan sekedar untuk menumpuk atau mengumpulkan pahala demi pahala. Tapi bulan Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin telah menyiapkan begitu banyak anugerah sebagai modal untuk kehidupan kita, baik sebagai seorang pribadi muslim maupun sebagai umat Islam. Anugerah yang bukan hanya akan memberikan dampak kepada kita secara pribadi personal, tetapi secara keseluruhan kepada seluruh umat manusia, bahkan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan kemuliaan, ingin menghadirkan kebaikan, ingin menghadirkan sebuah tatanan
yang dengannya insya Allah seluruh umat manusia akan mengalami atau mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan bagi umat Islam Ramadan sebagai modal untuk mendapatkan kemuliaan dan kemenangan. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita sepanjang sejarah, di mana bahkan Rasulullah dan para sahabat serta penerus beliau betul-betul mendapatkan kemenangan-kemenangan, bahkan di dalam medan jihad yang mereka lakukan pada bulan-bulan Ramadan. Tapi alangkah disayangkan ketika saat ini umat Islam disadari tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan di negara yang mayoritas umat Islam, di negara umat Islam terbesar di dunia, keislaman kita bahkan tidak memiliki izzah yang semestinya. Harus kita akui, untuk sebagai bahan evaluasi apa yang salah dari apa yang telah kita lakukan. Bahkan setelah sekian kali kita menjalankan Ramadan, kemenangan itu tidak datang menghampiri kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menurunkan Al-Qur'an. Dan pada bulan Ramadan kita dimotivasi untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Sesungguhnya ingin memberikan anugerah, ingin memberikan modal yang dengannya kita akan mendapatkan petunjuk menuju jalan kemenangan. Karena kita semua sadar dan meyakini bahwa Al-Qur'anlah satu-satunya petunjuk. Al-Qur'anlah satu-satunya Al-Qur'anlah satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang sejati, kemenangan, kebahagiaan dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti, apatah lagi. Tapi alangkah disayangkan ketika bahkan pada bulan Ramadan interaksi kita tidak cukup baik dan maksimal kepada Al-Quran. Sebagian besar kita hanya sibuk mengejar bagaimana menghatamkan sesuatu yang sesungguhnya tidak salah, tapi sesuatu yang sebenarnya kurang maksimal. Ada sesuatu yang jauh harus lebih besar kita kejar. Bagaimana memahami dan berupaya menjalankan apa yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran. Membaca dan menghatamkan Al-Quran hanyalah salah satu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang Allah siapkan. Maka tidak heran kalau kemudian apa yang Allah siapkan di dalam Al-Quran tidak memberikan efek dan dampak apa-apa dalam kehidupan kita, ketika hanya kita terjebak pada hanya interaksi formal, membaca tanpa berusaha memahami, apatah lagi mengamalkannya dengan maksimal. Qiyam Ramadan
juga adalah modal yang Allah siapkan untuk umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memacu dan memicu kita untuk di malam-malam Ramadan kita lebih akrab, kita lebih dekat dengannya. Tapi alangkah disayangkan ketika kita kemudian hanya terjebak pada persoalan kuantitas, tapi abai terhadap persoalan kualitas. Bertahun-tahun kita terjebak pada persoalan perdebatan angka-angka tarawih yang sesungguhnya semuanya benar dan bisa dibenarkan. Tapi kita abai bagaimana kualitas qiyam tarawih kita, qiyam Ramadan kita. Pada perbedaan 11 rakaatnya Rasulullah dengan 20 rakaatnya para sahabat, bahkan 40 rakaatnya para salafus saleh, hanyalah perbedaan angka. Tapi kualitas qiyam Ramadan mereka hampir setara dan sama, di mana mereka betul-betul menjadikan malam-malam Ramadan dengan mendirikan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan mereka. Tapi alangkah disayangkan ketika kita banyak terjebak meributkan angka demi angka. Tidak heran kalau kemudian potensi qiyam Ramadan tidak maksimal kita dapatkan. Ibadah siang di mana diharapkan menjadi modal kita untuk menundukkan diri kita agar kita bisa mendapatkan kemenangan terhadap hawa nafsu kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang sebagai waktu untuk melarang kita terhadap sesuatu yang sesungguhnya di luar bulan Ramadan adalah sesuatu yang diharamkan. Maka minum, berinteraksi dengan istri. Tapi pada bulan Ramadan Allah ingin memberikan waktu kepada kita untuk belajar, untuk berupaya mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita yang selama sebelum bulan Ramadan merongrong dan melelahkan diri kita. Tapi bagaimana mungkin kemudian kemenangan ini bisa kita dapatkan kalau pada faktanya, pada kenyataannya, justru pada bulan Ramadan kita berpesta pora dengan makanan, hanya memindahkan waktunya. Sahur kita berlebihan, buka kita berlebihan, makan malam kita berlebihan. Maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan sejati terhadap pengendalian diri kita kalau kita hanya memindahkan waktunya, bahkan cenderung melakukan balas dendam? Infak sedekah juga Allah Subhanahu wa taala kondisikan pada bulan Ramadan agar kita menjadi manusia yang semakin dermawan dengan menunaikan kewajiban dan sunnah dari harta kita. Ada zakat fitrah di sana yang nilainya kecil, tapi ada infak sedekah yang Allah tidak batasi, yang kemudian digambarkan dalam tabiat Rasulullah SAW, di mana beliau adalah manusia yang paling dermawan, semakin dermawan pada bulan Ramadan dan semakin dermawan pada akhir Ramadan. Tapi bagaimana potensi ini kita bisa raih kalau kemudian infak sedekah kita masih menahan diri? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tersisa 6 atau 7 hari jangan lagi kita sia-siakan. Mari kita maksimalkan dengan meningkatkan pemahaman
meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena ini adalah tanda dan ciri ketakwaan telah hadir di dalam diri kita. Ketakwaan adalah gambar sempurnanya keimanan yang dibukti nyatakan dengan ibadah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditindaklanjuti dengan amal soleh yang menghadirkan kebermanfaatan kepada orang di sekitar kita. Gambaran sederhana dari ayat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun adalah karakter sederhana dari orang-orang yang bertakwa, di mana keimanannya menggerakkan dia menegakkan salat, dan salatnya kemudian ditindaklanjuti dengan amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan pada bulan Ramadan, seperti kami sampaikan di awal, sedang mengkondisikan kita untuk menghadirkan ketakwaan itu dalam diri kita. Dan ketakwaan ini, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ketakwaan ini adalah modal terbaik untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita. Terlalu banyak jaminan bagi orang-orang yang bertakwa, yang jika kita tahu, maka kita tidak akan pernah heran kalau kemudian inilah posisi tertinggi, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Jangan kemudian kita masih mengalahkan diri kita dengan segala macam kesibukan, dengan segala macam aktivitas yang melalaikan, sehingga kita lupa dan lalai meraih anugerah dan kemuliaan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, bahkan celaka, ketika kita mendapatkan Ramadan setahun ini, pada bulan ini, sebagaimana Ramadan yang lalu dan telah berlalu, tapi kemudian tidak meninggalkan athar dan bekas apapun dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kerugian, tapi itu adalah sebuah kecelakaan yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan yang hakiki dalam kehidupan kita di dunia, apatah lagi kelak di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak diri kami dan kita semua, waktu yang tersisa jangan lagi disia-siakan. Mari kita lebih memperbanyak waktu kita untuk berada di masjid, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, meningkatkan kedermawanan kita, meningkatkan qiyam Ramadan kita. Jangan batasi diri dengan angka demi angka. Selama Allah dan Rasulnya memberikan kesempatan dan petunjuk serta arahan, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk kemudian melakukan apa yang telah menjadi arahan dan petunjuk Allah dan Rasul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ولا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتمم تكفيرنا يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان، خاصة مجاهدين المرابطين في مسجد الأقصى. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان وزمان، في فلسطين، في سوريا، في كل مكان، في ميانمار، في أويغور، وفي كل مكان يا رب العالمين ويا قهار ويا جبار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله أقم الصلاة.